Pemerintah Indonesia berencana menarik pulang para diaspora atau warga negara Indonesia yang pindah bekerja dan hidup di luar negeri dan sudah menjadi warga negara asing termasuk Amerika Serikat dan negara lain untuk membantu ekonomi Indonesia. Salah satu strateginya adalah mewacanakan pemberian kewarganegaraan ganda. Dengan begitu, menurut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Indonesia bakal punya sumber daya manusia unggul ke depannya. Apa komentar Anda mengenai upaya menarik diaspora pulang dengan tawaran pemberian kewarganegaraan ganda ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Ya, kalau menurut saya sih ini ya pengennya instan gitu ya. Padahal untuk orang diaspora kan mereka sudah nyaman di sana gitu. Ngapain dia balik ke sini gitu kan? Yang justru harus dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana membangun sumber daya manusia itu dari dalam Indonesia gitu. Mulai dari dunia pendidikan, terus lalu juga menggalakkan research and development supaya Indonesia maju dengan basis internal yang kuat gitu. Bukan dengan mengambil sumber daya dari luar gitu. Walaupun memang itu ada keturunan Indonesia dan bla 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 gitu. Tapi kan mereka sudah nyaman di sana gitu. Untuk apa dipanggil kembali? Jadi itu hanya solusi instan gitu ya. Padahal untuk jangka panjangnya ya tadi balik lagi ya kita harus bangun sendiri gitu. Itu aja. Menurut pengalaman saya, kita harus memperbaiki keadaan Indonesia karena memang di luar negeri kehidupannya lebih baik. Bagaimana mungkin kalau lebih baik di luar negeri? Jadi kita solusi satu-satunya memperbaiki keadaan negara kita. Gitu. Jadi saya berharap Indonesia semakin baik, rakyatnya juga toleransinya sangat besar gitu. Jadi bagi kita memang pendidikan itu nomor satu ya. Juga sosialisasi kita bersosialisasi antara masyarakat minoritas pun nggak ada sebenarnya. Kalau di luar negeri semua minoritas dan mayoritas tidak ada perbedaan. Jadi kita sama-sama hidup penuh kedamaian. Yang saya alami seperti itu di luar negeri. Hidup penuh damai, sejahtera dan bahagia. Itu yang kita cari. Jadi kita harus memperbaiki karakter di negara kita sendiri. Gitu. Saya sangat senang dengan ide dari Pak Luhut. Karena sebagian besar dari ahli-ahli kita itu tinggalnya di dunia barat. Yang sekarang ini sebenarnya rapotnya sedang menurun karena kemajuan dari katakanlah timur, dari China, Rusia, nah itu sedang diusahakan ditarik sehingga mereka tertarik untuk membantu negara asal mereka. Ini sesuatu yang mestinya kita dukung. Tapi sebaiknya masalah-masalah di sini mengenai ras, agama dan sebagainya itu ya diperbaikilah. Karena itu sesuatu yang paling dibenci oleh mereka. Kalau saya sih gini ya, ini pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau Pak Luhut ini sih memang beliau pinter sih ini orang sih sebetulnya. Jadi gini, kalau kita ngomong mengenai diaspora di luar negeri, kalau Gen X, Y, Z itu omong kosong lah, lupakan lah kalau mereka sudah settle di luar negeri, terutama di negara maju ya, negara yang sudah basically sudah one step ahead dari Indonesia yang sudah makmur istilahnya, mereka kalau akan balik sini, lupakan lah itu omong kosong lah, mereka mau balik. Tapi kalau misalkan untuk generasi baby boomers, mungkin bisa jadi mereka mau balik karena dari faktor nostalgia, mereka ingin pensiun di Indonesia, hidup tenang, mungkin udah umur 60-70 ke atas, ingin merasakan kembali alam Indonesia dan sebagainya, itu mungkin mau balik. Tapi kalau peraturan ini sebenarnya terbalik, kalau saudara-saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini sebenarnya bukan untuk mengakomodasi diaspora yang di luar negeri sebetulnya. Awalnya begitu, tapi ke belakangnya nanti ini sebenarnya untuk mengakomodasi
warga negara Indonesia kita di sini yang ingin mendapatkan kewarganegaraan ganda di luar ya Bapak Ibu. Jadi itu biasanya adalah orang-orang yang mempunyai pengusaha ingin dana di luar dan ingin mendapatkan kewarganegaraan ganda di luar. Jadi itu sebetulnya terbalik, jangan terbalik-balik. Ini sebenarnya peraturan ini awalnya seolah-olah untuk menarik diaspora, tapi sebenarnya ini untuk mengkreat diaspora keberangkatan. Jadi kalau ini kita bagi mereka yang sudah settle di luar, mereka akan terus tetap tinggal di luar. Kenapa? Karena secara ya tentunya facility, kemudian jaminan kesehatan, pendidikan dan sebagainya ini sebagai Indonesia. Mereka pasti akan balik. Tapi kalau negara yang sudah settle, mereka nggak akan balik, lupakan lah itu, omong kosong lah menurut saya. Oke, terima kasih. Ya, kalau yang saya lihat pendidikan yang mereka dapatkan dari luar itu ternyata di sini itu tidak dihargai sama sekali. Sehingga ya kalau mau dikasih kewarganegaraan ganda atau apapun namanya, kalau itunya di dalam negerinya sendiri belum dibenahi, rasanya ya mustahil ada yang mau balik ke ini, karena apa yang mereka sudah dapat di sana itu di Indonesia itu nggak dihargai. Contohnya misalkan kayak dokter, mungkin di sana mereka sudah menjadi spesialis diakui, sampai di sini spesialisasinya nggak diakui. Nah itu kan buat mereka, ngapain mereka balik? Mesti dilihat lagi apa pembenahan di dalam negerinya sendiri sudah sesuai apa belum, baru bisa dilepaskan. Mungkin dari saya cuma segitu. Ya, saya pikir kalau misalnya ada pemerintah niat ya, atau oknum pemerintah niat untuk memberikan opportunity, kesempatan bagi orang Indonesia yang di luar untuk berkewarganegaraan ganda, maka harus ada azas reciprocity, kesamaan atas peluang. Maka orang Indonesia yang di dalam Indonesia saat ini berkewarganegaraan WNI juga dibuka kesempatan untuk menjadi warga negara asing, misalnya British National Overseas atau negara-negara lain di Eropa, di Asia yang menerapkan kewarganegaraan ganda, salah satunya British ya. Karena tidak menutup kemungkinan kan, mungkin ada yang guru tari, ada yang dosen piano, ada yang terapis yang mungkin dibutuhkan di Inggris, di Norway dan sebagainya. Jadi jangan sampai tidak berlaku adil juga. Orang Indonesia yang ada di luar negeri boleh berkewarganegaraan negara ganda untuk mencari nafkah yang lebih baik dan memajukan negara. Loh kenapa mungkin talent-talent Indonesia yang di sini berserakan nggak dianggap sama ekosistem yang ada di luar sangat dihargai. Barangkali ada pelukis atau pemahat di Bali yang kalau mau kewarganegaraan ganda tinggal di London, sangat welcome sekali London gitu loh. Jadi warga negara kehormatan itu jangan dibatasi juga. Jadi warga negara Indonesia pun boleh berkewarganegaraan ganda di luar negeri. Dengan begitu dia mudah untuk bolak-balik ke London, mudah bolak-balik ke negara-negara yang dimana dia berwarganegaraan ganda. Jadi jangan setengah-setengah kalau mau bikin kebijakan, supaya ada efek keadilan dan efek reciprocity itu yang diaspora berwarganegara ganda, yang di dalam juga talent-talent Indonesia yang dianggap tidak lebih pintar daripada diaspora, kata oknum. Ya, coba kita lihat, barangkali luar negeri banyak yang sedang welcome supaya kita punya warga negara ganda gitu kan, bisa merubah nasib kehidupan bangsa kita juga. Nanti kirim uang bulanan untuk bayar token listrik kan jadi devisa juga buat negara Indonesia. Ya ini menarik ya, wacananya sepertinya mereka itu kayak terinspirasi dari timnas gitu ya. Itu kesan kita bisa berhasil di Piala Asia U23 senior gitu ya, dengan cara kita panggilin nih pemain-pemain diaspora yang kebanyakan di Belanda gitu, kayak Hopner, terus Nathan Ake, terus Ivan Jenner, sama God gitu ya. Cuma kan itu bisa ya kalau di timnas karena mereka itu memang memilih warga negara Indonesia. Nah sedangkan kalau tadi kan dua kewarganegaraan. Nah setahu saya secara undang-undang waktu saya sekolah dulu, Indonesia tidak mengakui adanya kewarganegaraan ganda, harus Indonesia gitu. Jadi apakah ini akan melakukan perubahan undang-undang atau gimana? Setahu saya
dia itu nggak bisa di Indonesia gitu ya. Dan catatan berikutnya, apakah mereka mau gitu ya? Apa yang mereka tawarkan agar mau berpindah kewarganegaraan atau dua kewarganegaraan? Karena kan ya sejarah membuktikan bahwa kayak Pak Alchandra atau siapa gitu, kemudian yang tim penemu 5G di Jepang yang mematenkan. Nah, ketika pulang di Indonesia diiming-imingi proyek bagus, tapi nyatanya di sini nggak dihargai, malah disia-siakan gitu ya. Bahkan ada tuh yang dokter dari Padang gitu akhirnya nggak kepake, malah jadi jualan apa, jadi tidak sesuai dengan keilmuannya, karena keilmuannya nggak kepake di sini kan, sayang sekali gitu kan. Nah, apakah Indonesia sudah siap gitu? Jadi kalau menurut saya sih it's okay, silakan lakukan gitu kalaupun bisa, tapi harus tanggung jawab kita, masa depannya si orangnya juga harus diperjuangkan, jangan disia-sia. Nah, di samping itu kenapa kita tidak membibit mengembangkan bibit-bibit yang ada? Kita kan ada yang namanya LPDP itu. Itu kan dana yang sangat besar, dana pendidikan yang sangat besar dari pajak rakyat. Nah, ketika orang yang dapat LPDP disekolahkan biar pinter, ya mereka ada kontrak harus kembali ke Indonesia buat mengembangkan teknologi atau keilmuannya dia pelajarin gitu. Jadi kenapa nggak LPDP-nya biar nggak mubazir? Karena banyak orang pakai LPDP biar ya jalan-jalan di luar negeri, kuliah, kemudian banyak uang, pulang udah di perusahaan yang lain, atau bahkan yang lebih parah nggak balik ke Indonesia. Itu pun sangat disayangkan gitu. Kalau menurut saya sih mendingan mengembangkan bibit-bibit kita yang udah ada. Orang Indonesia nggak kalah pinter Pak, karena di Olimpiade kita sering menang. Kita itu kalahnya itu di political will itu sih Pak. Jadi menurut saya sih kita lah dari pemerintah harus aware di situ, jangan ngambil instannya, ngambil diaspora gitu. Saya terima kasih. Ya, emang orang Indonesia banyak yang bodoh kan? Enggak, ya kan? Emang orang Indonesia yang di Indonesia ini banyak yang bodoh. Dan belum tentu orang yang lulusan luar negeri itu bisa bekerja untuk Indonesia. Itu udah dalam kenyataannya ini. Saya pernah, karena saya orang yang istilahnya kerja di swasta ya, saya tahu nih. Orang yang lulusan luar negeri dibanding dengan orang lulusan yang di Indonesia pun belum tentu mereka lebih bagus daripada orang Indonesia yang lulusan sini gitu. Jadi nggak semua orang yang lulusan luar negeri atau itu bisa bekerja untuk Indonesia. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu seperti itu, ya kan? Yang tadi Bapak tadi bilang sih sebenarnya sudah benar bahwa kalau memang disekolahin pemerintah ya mereka harus kontrak, nanti harus bekerja untuk pemerintah juga gitu. Iya kan? Jadi kalau dibilang mesti dibeli dua warga negara, emang begitu banyak orang Indonesia yang bodoh? Setahu saya enggak, orang Indonesia banyak yang pintar kok dan bekerja sesuai dengan kondisi Indonesia aja. Cuma karena di Indonesia para pejabatnya banyak yang korupsi, ya akhirnya rakyatnya menderita, ya kan? Kalau kita ngomong zaman dulu, tadi saya baru ngobrol nih dengan ibu-ibu yang bekas, istilahnya dia bekas pejabat juga, dia cerita juga bahwa saat zaman siapapun ya, tapi ada segi-segi kebaikan yang kita bisa ambil. Contohnya zaman Pak Harto, mengembangkan soal KB, mengembangkan soal PKK, posyandu, terus pemberian beasiswa, itu lebih bagus dibanding sekarang yang hanya pencitraan semuanya serba BLT. Zaman Pak Harto kita diajarin untuk menabung, tapi zamannya sekarang, sejak zaman nggak tahu deh presiden siapa tuh, kita diajarin jadi pengemis semua, BLT semuanya itu akhirnya bikin orang jadi bodoh, malas, ya kan, jadi malas. Kalau orang mungkin usia di atas 60 tahun dikasih kayak mungkin di luar negeri dikasih dana untuk pensiun itu oke. Tapi kalau orang muda yang nggak berkualitas segala macam dikasih BLT, menurut saya itu nggak pada tempatnya. Gimana mau maju? Orang sekolah bayar aja males, apalagi nggak bayar, ya kan? Seharusnya kan orang yang berkualitas dikasih beasiswa, ya dong. Jadi karena yang dibilang, kalau sekarang dibilang pada akan dikasih makan, saya orang desa, tapi setahu saya orang desa itu nggak pernah kekurangan makanan. Karena saya dulu di orang desa. Orang desa itu makan malah lebih sehat dibanding orang kota. Karena
di desa makan sama ada ayam lah, ada telur lah, ada kebunnya, semuanya serba murah. Jadi nggak perlu itu gitu loh. Tapi yang perlu mereka di support supaya kalau yang pintar dikasih beasiswa, harusnya begitu. Benar dong, daripada dikasih ini akhirnya dananya 500 juta, yang 200 juta mungkin disalurkan, yang 300 juta masuk kantong pejabat. Yang ada kan begitu, bener kan? Iya kan, itu kenyataan, itu realitanya di masyarakat. Terus yang terima BLT santai-santai, ngerumpi, bisa sosial media dan sebagainya deh. Pokoknya ya begitu deh negara ini ya. Para pejabat dan seterusnya itu pokoknya ini deh, nggak usah bikinnya aneh-aneh. Sekarang ekonomi lagi lesu, jadi itu yang harus dibenahi. Gimana supaya dolar nggak naik, ya kan? Gimana supaya ekonomi jalan? Karena semua orang ngeluh sepi, ya kan? Itu justru, dan ya bersyukur kemarin pemilu aman, itu salah satu hal yang menguntungkan, karena dengan aman pasti damai. Masalah KKN, masalah korupsi nggak usah diurusin, yang penting damai pasti aman. Intinya gitu. Kalau menurut saya pemikiran seperti itu atau usulan itu kurang tepat ya. Sebenarnya seharusnya ya kita harus belajar salah satunya seperti negara Brunei. Pendidikannya itu harus dibikin bagus, terutama ya kepemilikannya itu harus negara yang punya. Dibanyakin sebanyak mungkin dan merata. Kalau perlu gratis, kalau belum sanggup mungkin ya biaya uang sekolahnya cukup pemerintah subsidi 50% gitu. Ya, rumah sakit juga sama. Pemerintah harus punya, jangan semuanya dikasih ke swasta. Baik itu sekolah maupun rumah sakit, itu uang sekolah jadi mahal. Ya, akhirnya saya singkat aja, kenapa orang berpendidikan ke luar negeri itu ya karena negara kita nggak memadai, pemerintahnya nggak mendukung. Artinya uang kita, negara ini nggak ada uang. Akhirnya minjam dari negara lain dan memberikan fasilitas-fasilitas khusus kepada swasta-swasta di sini untuk membangun ini, bangun itu. Tapi akhirnya banyak terjadi korupsi. Sebenarnya kalau hemat kata saya bicara, kalau kita mau sabar ya, nggak perlu gembar-gembar bikin yang wah gitu loh, nggak perlu. Yang penting tuh kalau memang terpaksa harus pinjam uang, pinjamlah uang untuk pendidikan, untuk rumah sakit, ya. Setelah rakyatnya udah maju, makmur, cukup kok. Kita nggak nuntut yang harus mau modern gedung-gedung yang menjulang tinggi. Kalau itu hasil jeripayah pemerintah udah kaya, itu nggak menjadi masalah. Makanya saya bilang belajar dari negara Cina sama Brunei. Di sana sekolah gratis, rumah sakit gratis. Itu aja lah, makasih. Saya mau ngasih komentar ya. Itu Pak Luhut kan udah berumur ya. Mestinya harus wise dan matanya juga harus tajam, ya kan? Ngapain kita cawe-cawe orang diaspora? Ya, harus bercermin juga, Pak. Ya, keadaan hukumnya bagaimana di sini, penerapan hukumnya masih compang-camping. Kalau melihat begini itu seperti bagaimana menciptakan suatu taman yang indah dengan bunga-bunga yang indah, sehingga kupu-kupu yang warna-warni enak dilihat itu pada datang, nggak usah dicawe-cawe. La ilah, di Indonesia ini segala sesuatunya serabutan barbar kayak gitu ya, banyak sampah ibarat kata yang datangnya lalat semua. Ya, ngapain dicawe-cawe, nggak usah dicawe-cawe. Ceritanya kan Pak Luhut ini mau ngikutin gaya China tuh, diaspora yang pada pinter-pinter sudur pada datang ya, yang orang Israel, Yahudi pada datang itu lain ya, penerapan hukumnya di sana korupsi digantung mati, di sini masih cengar-cengir malah, ya kan? Hukum bisa dibeli mulai dari polisinya, hakim, jaksa, segala macam. Itu dulu. Ya bagaimana yang datangnya lalat-lalat semua, orang banyak sampahnya, di sono sampah, di sini sampah, lalat semua, mana ada yang kupu-kupu bisa dilihat warna-warni yang enak, yang nyaman, yang udaranya bersih. Bau semua kayak gitu. Terima kasih. Sebenarnya sih banyak negara yang terapkan, Australia gitu, Taiwan juga gitu, ya toh.
Tapi menurut saya caranya itu nggak kena di Indonesia. Nggak bisa, karena akar masalahnya itu bukan di warga negara ganda atau double campuran atau single atau apa, gue nggak tahu lah, itu belum pasti sih. Gue rasa sih intinya bukan di situ masalahnya. Intinya hukum kita di sini nggak jelas. Cina pun sama, dulu emangnya waktu di awal-awal begitu banyak yang mau keluar dari Cina. Tetapi mereka bertumbuh di dalam kesulitan mereka, di dalam upaya keras mereka. Setelah pertumbuhan udah mencapai titik tertentu, mereka tegas terhadap korupsi. Waktu dia berjuang habis-habisan untuk meningkatkan ekonomi dia, tentu di situ uang beredar banyak, terjadi korupsi. Dan kita tahu kok, yang banyak dulu orang Cina-Cina yang kaya juga banyak dari korupsi. Tentara dia pangkat jenderal yang kaya-kaya juga ada, tetapi sampai titik tertentu mereka udah tegas banget. Yang waktu itu si cowok adalah itu kalau salah tuh. Dia mengatakan sediakan 100 peti mati. 99 untuk koruptor, 1 buat dia. Betul. Itu tegas banget. Dan itu Perdana Menteri loh, itu bukan presiden loh. Waktu itu nggak salah tahun lain itu Perdana Menteri. Mereka udah mencapai titik pertumbuhan tertentu, mereka tegas banget. Dan waktu tegas itu memberikan dampak positif terhadap penduduk dia, warga negara dia. Nasionalisme mereka tumbuh. Dan banyak anak muda yang mereka kembali berjuang untuk negara dia. Dan sampai hari ini kita lihat teknologi dia, pengetahuan dia begitu maju, teknologi di informatika segala macam. Nah kalau kita kan enggak, dulu kan banyak yang keluar negeri belajar dengan upaya sendiri, kerja keras. Tarut-marut hukum kita masih begini, mengundang mereka saja hanya dengan penawaran warga negara. Tugas pemerintah sekarang justru harus memfasilitasi anak muda. Dengan apa cara? Memberikan mereka kesempatan untuk belajar keluar, ya lantas dibikinlah satu kontrak. Setelah mereka selesai, mereka harus kembali. Nah, dalam transisi waktu itu pemerintah juga membersihkan diri. Jadi negara itu bukan hanya satu sisi aja dilihat itu bertumbuh, enggak. Tetapi sisi lain yang harus membuat masyarakat itu kan sekarang informatika semakin gampang kan, semakin luas untuk mendapat informasi. Pemerintah harus mulai membersihkan diri. Kalau nggak akan balik. Itu dari berapa tahun lalu Jokowi itu udah ngomong kok. Dia di negara mana ketemu diaspora, dia ketemu, dia undang, lantas anak-anak muda mereka langsung argumen dengan Jokowi waktu itu. Mereka langsung mengatakan, saya kembali ke Indonesia, apa yang bisa saya harapkan? Banyak dokter-dokter yang sekolah di luar nggak kembali. Apa yang kita bisa harapkan di Indonesia? Bukan nasionalisme mereka nggak ada, bukan, tetapi negara, pemerintah yang membuat sedemikian rupa. Akhirnya apa? Di sini ya pejabat enak, dapat duit gampang, korupsi sana sini, gratifikasi segala macam. Ada juga yang mengatakan Indonesia gampang kok, enak kok, semua ada uang beres perkara. Tetapi kan ini bukan cita-cita, ya kan bukan kan? Bukan nasionalismenya yang semakin baik. Ini kan idenya Opung Luhut. Opung Luhut itu kan orang dari Sumatera. Kalau ngomong tegas, lugas. Dan kalau istilah Jawa, istilah Sunda itu kumangke. Bagaimana nanti yang penting ngomong dulu. Jadi kalau menurut saya itu pertama ada undang-undangnya atau enggak dengan warga negara ganda. Kalau ada ya itu ya sah saja. Kalau nggak ada mungkin perlu bikin undang-undangnya dulu. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada jangan mengada-ada. Gitu. Itu satu. Yang kedua mungkin terinspirasi dari pemain sepak bola. Yang keturunan-keturunan itu pada pulang. Tapi kan tetap dia kan warga negara yang satu, nggak bisa dua. Nah kemudian yang kebetulan saya habis ngobrol sama teman satu anaknya di Amerika. Ada 2 orang. Saya tanya kenapa gak pulang ke Indonesia. Dia pergi waktu peristiwa 98. Dia ingin pulang ke Jakarta, cuman karena sekarang presidennya calon presiden terpilih ini kan ada kaitan dengan 98.
Jadi dia trauma, nggak mau balik ke Jakarta. Jadi prinsipnya bukan soal sosialnya ya, jadi soal keamanan. Apalagi terjadi kayak kemarin persekusi, tempat ibadah segala diserang, itu kan jadi orang jadi takut. Nah yang begini nih mungkin Opung Luhut lupa bahwa kejadian yang di akar rumput itu sangat-sangat tidak nyaman. Apalagi kalau masalah tenaga kerja di Indonesia itu berlimpah ruah kok. Sekarang ada 7 juta lebih pengangguran. Nah itu yang perlu dipikirkan, nggak usah mikirin yang diaspora lah. Mereka udah nyaman kok. Kalau memang ini kan ada uang lebih masuk ke Indonesia, kirim keluarga itu biasa kan nambah devisa. Jadi ya buat Opung Luhut ya mungkin bagus idenya, tapi tolong dipikirkan kembali lah. Ini bukan soal sepak bola, ini masalah kemanusiaan, masalah negara. Banyak memang pro dan kontra. Pasti pro dan kontra bukan soal kebijakannya ya. Kebijakannya sih bagus. Cuman masalahnya ketika mereka sudah sampai di sini itu ya tidak ada pekerjaan atau penghasilan yang sepadan dengan yang mereka dapatkan di luar negeri. Itu menjadi salah satu utama. Nah, yang saya dengar itu tadi dibilangnya adalah untuk menarik diaspora untuk diberikan dengan strategi diberikan kewarganegaraan ganda. Kalau mereka didatangkan ke sini strateginya diberikan kewarganegaraan ganda itu bukan strategi menurut saya sih. Itu merupakan kayak seperti daya tarik ya. Cuman mereka tertarik memiliki warga negara Indonesia? Saya aja kalau misalkan masih muda, saya aja nggak mau jadi warga negara Indonesia. Kalau misalnya ada kesempatan jadi warga negara Singapura atau Australia, saya lebih memilih ke sana. Terus terang aja, karena Indonesia ini kan ya menurut saya penghidupan ekonomi per kapitanya makin lama itu makin ketinggalan jauh dengan negara lain. Nah menurut saya strategi pemerintah itu bukan memberikan kewarganegaraan ganda, Bu. Seharusnya memberikan kedudukan di staf-staf pemerintah sesuai dengan bidang mereka. Misalkan kalau mereka bidangnya IT, Ristek itu dimasukkan ke bidang Ristek, pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan staf-staf kepelatihan di departemen-departemen masing-masing atau di kampus-kampus yang memiliki kredibilitas tinggi seperti ITB, UGM. Nah itu mungkin bisa diangkat jadi dosen dan diberikan gaji yang cukup dan untuk membina generasi muda kita. Jadi itu menurut saya insentif seperti itu yang mereka tertarik. Kalau cuma diberikan kewarganegaraan ganda terus dilepas di Indonesia untuk cari makan sendiri dengan penghasilan per kapita yang sangat rendah, saya rasa mereka tidak akan mau. Itu aja, terima kasih. Iya, kalau bagi saya ya, menurut saya gaji-gaji yang saya dengar di tingkat menteri sekarang ini sudah cukup lah. Jadi kalau dibilang kurang itu tergantung ya. Kalau kita dikasih banyak boros juga habis-habis juga. Tapi kalau saya tentang kewarganegaraan ganda itu nggak setuju. Kenapa? Di situ kita melihat ini orang asli orang Indonesia, kecilnya di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, ada nggak jiwa nasionalisme? Kalau saya pegang seperti Pak Karno, jiwa nasionalisme kita itu harus tinggi. Kalau kita pintar di luar negeri, kita pulang ke Indonesia itu bukan cari uang, tapi membangun negara gitu loh. Jadi kalau saya nggak setuju kewarganegaraan ganda itu. Kalau kamu mau kembali ya ayo bangun negeri ini. Kalau nggak mau ya sudah biar di Amerika sana atau di Eropa sana. Standar gaji juga nggak perlu terlalu besar, tergantung cukup apa enggak. Ya pola hidup kita kalau kita mewah ya habis-habis juga. Terus kedua, jangan kita obral negara kita ke luar negeri, misalnya kasih konsensi 190 tahun hanya untuk modalin IKN. Itu apa? Kalau 30 tahun ya 30 tahun lah, jangan nggak usah ngotot kita menarik investor asing tapi kita obral negara kita ke asing sampai dikasih 190 tahun, kan biasanya 30 tahun. Ini saya sedih gitu loh kalau seperti model ngobrol ke luar negeri itu kayak nggak ada wibawa kita akhirnya. Terima kasih. Iya, jadi kalau yang diambil itu yang bagus-bagus. Kayak dulu Sri Mulyani dari Direktur Bank Dunia ditarik ke Indonesia, ekonomi Indonesia bagus, carinya juga yang punya idealisme tinggi, yang bersih. Nah, ini repotnya ini anak buahnya ini loh, anak buahnya kan banyak yang korup, banyak yang malas kerjanya lah, itu harus diberantas loh. Memang nggak gampang. Kita ambil pemimpin yang bagus dari luar negeri, dihormati, dapat posisi tinggi lah, itu yang dicari, itu yang didatengin ke Indonesia supaya bisa memimpin
kementerian di Indonesia ini yang banyak yang nggak bagus. Terus kedua yang contoh bagus lagi ya Nadiem Makarim itu juga bagus. Untung nih sampai 5 tahun dia kemarin sempat mau di demo atau mau diturunkan, tapi pendidikan Indonesia jadinya bagus dan dia dikasih kepercayaan penuh lah. Itu yang penting juga. Kalau presidennya, wakilnya sudah memilih dia, dikasih kepercayaan penuh, terus anak buahnya yang korup, yang nakal, yang gak mau kerja, udah diganti, diberantas saja, nah Indonesia bisa maju. Jadi warga negara yang seperti itu, leader, pemimpin yang bagus, itu yang ditarik, bukan yang karena teman, karena koneksi satu alumni. Nah itu bagus. Dan yang kedua untuk warga negara, ya memang karena dia punya kompetensi, nah itu bagus. Karena warga negara Indonesia aja yang punya kompetensi mau ditarikin di luar negeri, nanti sayang banget nggak bisa membangun Indonesia. Saya pikir itu ada ide yang bagus dan semoga nanti kabinet baru di bulan Oktober yang diumumkan ini banyak pemimpin bagus dari luar negeri, warga negara Indonesia. Terima kasih. Kalau menurut saya nggak terlalu penting juga ya Bu. Oke. Karena seumpamanya opsi itu dibangun, seharusnya pemerintahnya lebih mengakuisisikan ke data administrasi penduduk itu dulu. Jadi KTP-nya mau diregulasikan ada 4 warna, merah, kuning, hijau, biru. Standar klasternya udah dibentuk sedemikian rupa. Artinya ekonomi itu udah dibentuk dari dalam negeri kita sendiri. Jadi kita nggak bergantung, diaspora itu sendiri pun nggak terlalu bergantung ke arah sana. Jadi pertumbuhan ekonomi domestik ini dulu lah, bagaimana pemerintah itu membentuk standar pajaknya itu, sekalipun dia miskin wajib pajaknya itu kan harus terbentuk. Kalau tata negaranya memang ke arah sana, kalau memang pemerintah kita mengenal tata negara, artinya itu dijalankan dulu. Bagaimana standar pendapatan manusianya, daya belinya, dan juga pertumbuhannya per tahun. Artinya dari situ peningkatan evaluasinya juga ketemu. Baru nanti diaspora itu datang, dengan begitu gajinya standar di atas rata-rata pun sanggup pemerintah menjawab itu semua. Jadi kalau seumpamanya itu nggak dijawabnya, ya sama aja kita jalan di tempat Bu. Itu ide bagus ya, itu sangat bagus dan menurut saya kalau berani memang harus diusahakan dan direalisasikan. Itu tapi satu hal yang perlu sangat diperhatikan juga adalah jangan cuma memberikan duit kewarganegaraan, Mbak. Tapi hal yang paling penting adalah kalau mereka udah kerja di luar negeri, udah jadi citizen di luar negeri, kan dia masih ada family di sini kan. Mungkin orang tuanya, siapanya, anaknya dan sebagainya ya kan. Pasti kan mereka juga akan memberikan sesuatu kepada orang tuanya mungkin di sini. Dia transfer uang, ya kan? Rasa terima kasih mereka sudah berhasil di sana, ya kan? Kayak orang kerja di luar negeri, dia buat anaknya, buat ibunya, bapaknya di kampung seperti gitu. Nah, itu tidak boleh dipacekin oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena mereka di sana sudah pasti bayar pajak. Iya. Itu yang mungkin harus sangat diperhatikan oleh pemerintah kalau negara ini mau lebih maju, karena mereka di sana sudah pasti bayar pajak, Mbak. Nggak kayak di sini bisa umpet-umpetan orang, nggak usah bayar pajak lah dan sebagainya, bisa lari. Kalau di sana nggak bisa. Jadi kalau mereka sudah dapat uang dari gajinya, karena sudah dipotong pajak, uang itu dia transfer ke sini untuk orang tua atau familinya, itu tidak boleh dikenakan pajak lagi. Nah, yang sering terjadi kan begitu. Oh, di sini dapat uang nih dari luar negeri. Dianggaplah kamu penghasilan karena dapat uang. Nah, itu yang bikin orang jadi males, Mbak. Itu yang mestinya pemerintah tuh pikir ke sana. Ya, supaya kalau itu bisa terjadi realisasi itu, wah bagus banget buat masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang kerja, anak-anaknya mungkin udah di luar negeri ya, udah jadi orang lah ceritanya. Pemerintah menjaminnya apa kalau diaspora itu ke Indonesia? Karena ilmu mereka tuh banyak yang nggak bisa diterapkan di Indonesia. Pokoknya contohnya dia belajar nuklir, itu mana ada ilmunya di sini, nggak bisa dipakai. Jadi pengangguran abadi di sini dia. Juga tentang internet kalau macam yang begitu canggih itu nggak ada di Indonesia. Sini kan masih
masih rendah ilmu pengetahuannya. Jadi gaji juga gimana? Gaji mereka kan gaji besar. Iya. Dia kan bayarnya per jam. 1 jam tuh kira-kira $10. Kalau di 8 jam udah $80. $80 kali 16.500. 16.000 lah. Berapa itu? Itu susah untuk di sini. Di sini gaji cuma berapa? Kekuatan gaji di sini paling 20 juta, 30 juta. Kalau mereka udah berjuta. Jadi masalah duitnya ini yang susah. Kita akan lihat sekali uang kita ini. Uang kita sama Singapura aja jauh. Iya. Singapura udah sama Indonesia udah 11.000. Itu Singapura yang dekat begitu. Selain kalau orang Betawi bilang 1/8 gitu. Susah. Jadi gimana untuk mereka banyak kembali lagi ke negara asal mereka di sana. Teman saya juga banyak yang sekolah di luar negeri dulu. Dia tahun 79 dia ke luar negeri. Lulus di Jerman di Aachen University itu nggak balik lagi. Kadang balik. Mereka semuanya udah enjoy di sana. Paling di sini sebagai tamu aja, datang ke Indonesia pakai tamu, pakai visa turis gitu. Tadi balik lagi ke sana. Susah, nggak bisa balik ke sini lagi. Karena di sini gaji kecil. Iya. Ya, makasih. Itu anak yang pintar-pintar sekolah di ITB aja pada kurang duit. Itu pemerintah perhatikan apa tidak? Mereka harus utang. Kesatu, koruptor duitnya kemanain aja kok nggak bantu-bantu anak mahasiswa lah itu bangunlah sekolahan ribuan biji. Jadi sebelum hujan kan sedia payung, ini mah udah lepek baru cari payungnya gitu. Jadi saya pikir-pikir pemerintahnya kayaknya emang nggak adil juga. Udah gitu di ITB orang pintar semua itu anak-anak. Ada yang nggak ada duit mau sekolah nggak dibantu. Duit koruptor banyak, bantunya itu koruptor aja. Gitu doang. Ya, saya sangat bergembira ya dengan berita ini. Saya sangat mengapresiasi pemerintah ya, karena dengan adanya pemberian warga hak untuk memperoleh warga negara ganda gitu ya, ini membuat masyarakat yang Indonesia yang berada di luar negeri ini akan lebih ikut mempunyai hati jiwa nasionalisme untuk membangun negerinya juga gitu ya. Mereka akan memikirkan kembali ke Indonesia tanpa meninggalkan kewarganegaraan yang sudah mereka peroleh di luar negeri. Dengan demikian mereka misalnya bisa mengembalikan menanamkan modal di sini bagi mereka yang sudah bekerja di luar negeri ya, dengan keahlian yang bagus yang mereka peroleh dari pendidikan di luar negeri. Mereka bisa ikut kembali ke Indonesia, bekerja di Indonesia, dan ikut membangun Indonesia juga gitu, tanpa mengkhawatirkan akan masa depan mereka, keluarga negara mereka yang di luar negeri sebelumnya gitu. Dan ini akan sangat berguna sekali bagi Indonesia ya, terutama keahlian-keahlian yang di sini belum banyak dimiliki oleh putra-putra Indonesia, dan terutama juga modal-modal yang mereka ada di luar negeri ini bisa kembali ke Indonesia. Demikian pendapat saya. Sisi plus minusnya Bu ya, kayak PSSI tuh kan semuanya naturalisasi, jadi Indonesia bisa sampai semifinal ya kalau nggak salah ya. Nah itu suatu kemajuan. Tapi kalau boleh saya bilang juga gini Bu ya, kalau untuk keahlian ya, bukan bola nih, keahlian ya, yang jadi profesor atau apa, waktu zaman Presiden Soeharto juga pernah tuh Pak B.J. Habibie ke Indonesia dari Jerman. Tapi Pak B.J. Habibie dikasih fasilitas Bu ya. Jadi dia jadi IPTN, semuanya tuh di tangan Pak Habibie ya waktu itu kalau nggak salah ya. Selain dikasih jadi sesuai dengan keahlian Pak Habibie.
Ya kan Oya Pinter itu bukan hanya masalah uang, tapi kenyamanan juga Bu ya. Dan kalau beliau yang pandai-pandai itu ilmunya nggak bisa ditiapin di Indonesia juga pasti juga di sini ngapain gitu pikirannya ya. Ketahuan di sana masa depannya kan lebih pasti. Terus yang kedua juga ini nih Bu, yang masalah hukum ya, keadilan, intoleransi ya, kayak apa Dr. Terawan tuh, Dr. Terawan ya. Itu kan menurut saya pengobatan masalah otak bisa, orang stroke bisa sembuh di Singapura, di Malaysia, malah ditekan nama ID, tapi Presiden Jokowi nggak bisa ngapa-ngapain. Bikin vaksin Nusantara juga ditekan nggak boleh sama ID, juga Pak Jokowi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gini dah logikanya ya, yang di dalam negeri aja dah. Dr. Terawan tuh, apa kurang nasionalis ya, yang dia bintang 3 apa 2 tuh saya lupa ya. Udah gitu juga beliau kalau ngebantu orang miskin juga ngebantu orang sakit itu Bu ya. Kalau yang miskin juga gratis ya, betul itu banyak saya dengar nggak bayar sama sekali. Tapi karena kalah sama ID, presidennya juga nggak berani, ya susah lah. Jadi orang-orang pintar di Indonesia tuh sebenarnya nggak usah yang dari luar, Indonesia juga ada ya. Cuman kalau begitu terus ya gimana bisa maju Bu ya? Hukum, intoleransi, korupsi, apanya pemerintahnya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yang dari luar negeri juga ngelihat begitu juga bingung kayaknya juga ya, mereka lebih baik di sana, mungkin pikirannya gaji lebih gede, nyaman, masa depan lebih pasti. Kalau di sini kan semuanya serba nggak pasti. Ganti presiden, ganti aturan. Ya itu mesti diperbaiki dah Bu. Yang masalah-masalah hukum, korupsi, sama intoleransi dah. Kalau itu semua bisa diperbaiki, nggak usah ngundang dari mana pasti, datang ke Indonesia lah. Kayak apa tuh Elon Musk tuh, yang kenapa dia nanam modal di Malaysia? Ya di sana lebih pastilah hukumnya dibanding di Indonesia. Itu aja Bu, makasih. Kalau saya sih agak pesimis ya, karena semua ini ada hidden agenda gitu loh. Tapi kita nggak tahu itu apa gitu. Karena saya nih kayak Indonesia menarik investor gitu-gitu ya dari luar, dikasih red carpet. Ternyata itu jadi gini, ini saya diceritakan gitu ya. Jadi perusahaan Korea gitu, dia invest di Indonesia. Tapi dia ada persyaratannya Bu, untuk invest sekian miliar, sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, mesti ini, dan mesti ambil misalnya beli furniture sama toko ini, beli komputer sama toko ini, harus dari SDM-nya mesti diambil dari yayasan ini gitu. Dan itu udah bisa menawar ini, jadi semua adalah duit gitu Bu. Balik lagi duit gitu. Jadi maksud saya itu untuk yang kasus ini jadi punya dua kewarganegaraan, yang ada dirugikan adalah Indonesia pasti. Pajaknya mungkin mesti masuk ke Indonesia tapi dia lari ke luar negeri ya kan, soal pajaknya bagaimana gitu loh. Jadi jangan yang aneh-aneh dengan ambil investasi di Indonesia lah ya, setuju ujung-ujung duit gitu loh. Sama satu lagi, kalau orang udah pergi ke Suriah tadi gak bilang pemerintah, urusannya gitu, kalau ada apa-apa di sana ya urusannya jangan selalu bebanin ke Indonesia juga, udah tugasnya banyak negara ini gitu loh. Baik, makasih ya. Begini, saya appreciate dengar bisa dua warga negara kalau yang diaspora di luar negeri. Kebetulan anak saya dua-dua di US, dia ambil master terus sudah kerja di sana. Terus kebetulan ada anak teman, dia dibilang orang tuanya setelah ambil master balik ke Indonesia, padahal dia udah kerja 10 tahun di sana. Setelah balik ke Indonesia, salah satu contoh begini, salary-nya nggak cocok dan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak bisa membayar mereka yang udah bekerja di luar negeri sesuai dengan mereka dapat di luar negeri. Nah, kalau memang dijanjikan oleh pemerintah, mungkin bisa misalnya untuk jadi menteri. Saya lihat selama ini untuk duduk jadi menteri itu dicomot asal jadi, kecuali ya Ibu Sri Mulyani itu memang the best. Tetapi kalau yang lain-lain saya dengar lagi ada Eko Patrio yang mau duduk, itu asal jadi aja gitu loh. Salah satu contoh lagi, bekas mantan Menteri ESDM Archandra Tahar, dia tuh udah waktu itu ke Indonesia ditarik oleh Pak Jokowi, dan saya kenal dengan Pak Archandra Tahar waktu di Amerika. Lantas setelah di Indonesia dikutak-kutik warga negaranya, akhirnya
dia jadi wakil. Padahal itu orang jujur, pinter. Archandra Taharja kenal baik dengan bapak itu. Nah sekarang di mana beliau? Jadi lepas pekerjaannya di Amerika, dia udah ke Indonesia, ditanya, ini warga negaranya apa? Orang Indonesia sendiri yang bikin kacau gitu loh. Apa betul-betul nanti kalau anak-anak yang diaspora yang di Amerika atau di luar negeri, dia balik untuk membangun negaranya, the same salary dengan mereka dapat apa enggak? Kedudukannya sebagai apa? Jangan nanti seperti anak teman saya kesini cari kerjaan, tidak ada yang bisa bayar seperti mereka dapat, akhirnya dia balik lagi ke Amerika. Terima kasih. Ya, saya kira bagus-bagus saja, tapi ada persyaratannya, tidak segampang-gampang gitu. Seperti kita mau jadi warga negara, bukan warga negara, kita mau mendapatkan green card di Amerika, kan ada persyaratan-persyaratan khusus. Ya, misalnya, ya ada berapa kekayaan, ada pekerjaan apa, itu ada alasan lah untuk menjadi warga negara Indonesia. Saya kira demikian. Makasih. Begini, kalau nggak salah pandangan saya itu ya dulu zaman Orde Baru dituduh PKI. Masa sekarang kita punya sejarah kan nggak jelas siapa yang sebenarnya itunya, tau nggak, yang 7 janda yang di rumah buaya, gitu. Itu mereka kan nggak berani pulang, ya nggak. Itulah politik, kadang-kadang susah. Politik kalau kita ceritanya panjang, masing-masing ada kepentingan, termasuk agama. Kenapa ya nggak sekarang kita luar negeri agama ribut mulu, ya gitulah. Kalau kita nggak dewasa tentang politik sama agama, ya kita bentuk-bentukan sesama kita sendiri. Bangsa kita harus dewasa, tau nggak, punya pendirian. Satu-satunya Pancasila, baru nggak ribut. Ini Pak Luhut selalu pintar mencari obat cespleng ya. Ini menurut saya nggak menyembuhkan masalah. Kita ini sudah ketinggalan momen ya. Mestinya 20 tahun lalu sudah mikirin. Jadi rootnya, akarnya masalah itu ada di mana. Kita mesti kuatin di pendidikan, kemudian fundament industri sudah terbentuk. Sekarang udah ketinggalan. Jadi kita lihat aja pejabatnya selalu mencari bypass ya, cari kebijakan yang maunya instan gitu. Ini nggak selesaikan masalah. Masalahnya tadi kan banyak juga yang komen bahwa ekosistemnya ada apa enggak. Undang orang datang, kamu nggak usah bikin bebas visa seumur hidup. Ini sebenarnya akal-akalan kan. Sebenarnya undang-undang kita tidak mengakui double kewarganegaraan, tapi ya diakalin dengan ya bebas visa aja seumur hidup. Oke lah, kebijakannya bisa terobos itu, tapi apakah orang mau datang? Mau kerja apa di sini? Kemudian dihargai nggak? Masalah kita ini banyak, ya, ketaatan hukum nggak ada, korupsinya luar biasa. Kita lihat itu pejabat bea cukai lah, petugas pajak lah, kaya raya, dari mana sih? Jadi orang yang pintar, yang udah hidup established di luar itu, dia nggak mau pusing dengan masalah begini. Nanti bawa sesuatu lah, didenda gila-gilaan di bea cukai ya. Kemudian kurang bayar pajak, diperas lah. Ketika masalah ini meledak, kita lihat penyelesaiannya apa? Cuma minta maaf, nanti nggak bakal lagi. Selalu begitu. Jadi, tapi berulang-ulang. Belum lama ini kita lihat ada masalah orang berdoa terus dipersekusi. Ini kan berulang-ulang. Yang menyedihkan itu pejabat yang berwenang ya, yang mengurusi masalah itu. Ini salah paham. Ini tidak menghormati etika masyarakat setempat. Kok malah yang dipersekusi yang salah sih? Suruh pindah katanya. Karena viral, semua nuntut itu, baru ditangkap. Jadi hal-hal semacam itu memangnya orang nggak bisa nilai apa? Kita orang dalam aja merasa, orang luar kan mau datang dan juga mikir-mikir. Banyak hal macam begitu ya. Kita mentalnya dulu dibetulin,
Memang welcome orang, welcome. Melayani ya melayani. Selalu dengan pamrih, minta inilah, minta itulah. Orang baru mau invest aja, mintain seabrek-abrek. Semua harus pusat yang awal sampai ke daerah. Kan nggak mungkin. Sistem kita nggak bagus. Dan nggak bisa rubah itu. Begitu, makasih. Mengapresiasi Pak Luhut ini orangnya mau belajar ya. Saya kira ide ini itu dari staf ahlinya yang masih muda-muda ya. Dan cara ini sebenarnya itu pernah dilakukan oleh Kanada. Meminta diaspora untuk balik untuk memperbaiki ekonominya. Tapi kalau Kanada yang melakukan adalah diberikan iklan siapa yang mau menjadi penduduk Kanada, membawa sekian banyak harta dan bekerja di Kanada, menjadi penduduk Kanada, gitu loh. Jadi ada syaratnya ya, sama aja. Cuman kalau Kanada kan nggak mungkin menarik diasporanya apa? Kanada kan penduduknya tidak terlalu banyak, nggak terlalu gede. Kalau Indonesia kan gede, itu nomor 1 ya. Nah, yang nomor 2 adalah kita ini kan butuh cepat toh Bung Anto. Jangan mengatakan bahwa jangan dianggap di Indonesia tidak ada orang pintar. Fine, orang Indonesia pintar-pintar. Pertanyaan saya, Indonesia ini gede, bukan cuman Jakarta, Bandung, Jakarta, Bogor, dan Bekasi itu aja, tapi ada 1.000 lebih pulau. Dan pulau ini kalau tidak dibangun semuanya, tadi ada yang ngomong katanya ngutang, kalau bangun dengan ngutang ya apa gunanya, ya tunggu punya uang aja baru bangun. Lah ini cara yang berbeda lagi. Kalau kita tidak membangun daerah Sumatera, Sulawesi, Papua, NTT, ya itu nanti diambilin oleh tetangga-tetangga, negara tetangga butuh gitu ya. Jadi kita nih kalau berpikir itu harus holistik gitu loh. Nah, kalau kita butuh orang banyak, dan let's see gini aja, ke dokter ya, kita kan kekurangan dokter. Kalau di Korea pemerintahnya mengajukan atau mau rencana menambah dokter dalam 1 tahun 7.000 atau berapa, dokter-dokternya protes karena mereka takut nggak punya pekerjaan. Tapi kalau di Indonesia 7.000 mah kecil gitu loh. Lah sekarang saya mau nanya Bu Anto, emangnya dokter itu bisa beli di pasar Mangga 2 atau beli di mana? Kan pasti mencetak dulu berapa tahun. Kalau misalnya lahir sampai kuliah selesai dokter aja umur 25, terus prakteknya belum, terus latihannya belum, untuk mahirnya kapan, kan kayak gitu ya. Lah sementara kita kan ngejar bonus demografi. Nah, bonus demografi apa beban demografi nantinya yang terjadi? Kalau I'm so sorry, saya harus mengatakan bahwa sudah 10 tahun ini survei itu mengatakan kalau rata-rata IQ orang Indonesia itu nggak sampai 80. Jangan marah pada saya, cari surveinya, dan banyak, bukan cuma 1 survei aja yang mengatakan. Kan Bung Anto udah bosan dengar saya ngomong seperti ini. Karena memang survei itu udah saya baca banyak banget gitu ya, bukan 1 aja. Lah sekarang saya mau nanya, mau cetak dokter dari mana? Kalau dokter aja kita harus ke Singapura. Nah itu devisa yang keluar berapa? Kan Pak Jokowi kepengen tuh, nah rumah sakit dibangunin, didatengin alat-alatnya yang baru-baru dan yang canggih-canggih. So dokternya dari mana? Ngomong banyak dokter di sini, iya banyak, cukup enggak?
banyak itu yang di Jawa saja. Yang di NTT itu yang namanya jalan tol aja, mereka tuh teriak-teriak karena bupati gubernurnya tidak membangun akses ke jalan tolnya. Lah hal-hal seperti ini kan problem kita tuh very complicated gitu loh. Nah kalau untuk mengejar tahun 2045 ya kalau nggak salah, nah 2045 berapa tahun lagi, cumanan 20 tahun lagi bisa mencetak insinyur, mencetak dokter dan sebagainya itu yang udah kapabel. Nah, kalau diperbaiki, ya memang harus diperbaiki, memang memperbaiki manusia atau edukasinya manusia. Itu yang namanya Nadine Makarim itu mungkin setiap hari udah ubannya tumbuh berapa biji kali untuk memperbaiki, kan nggak segampang itu. Masalahnya bukan satu perusahaan, kita jangan cerita satu perusahaan walaupun perusahaan sekapasitas Indomie ya, tapi ini negara gitu loh. Jadi ya kalau memang nggak setuju, maksudnya semuanya, tapi diberi spesifikasi harus yang seperti Archandra. Sekarang saya mau nanya, ingat nggak Bung Anto, Pak Ahok yang lalu bawa pulang perempuan yang sudah warga negara Singapura dan sudah diberi fasilitas Singapura untuk di MRT. Kan itu dari Singapura. Nah, sampai pemerintah Singapura mengatakan, "Are you sure kamu mau pulang ke negaramu?" Sampai ngomong seperti itu. Kenapa? Karena dia saking cintanya, padahal itu dibawa pulang sama. Nah, saya ini cuman pesannya gini, saya tidak mengatakan tidak setuju atau setuju, tapi dijamin jangan nanti di sini seperti Archandra gitu ya. Archandra kalau nggak salah ESDM itu. Lah itu sekarang Bung Anto dia punya itu loh, punya punya jaminan di Amerika itu dia sudah menciptakan sesuatu yang dijamin, dia itu punya license gitu ya, yang dibayar gitu ya, kan dibayar hasil karyanya dia gitu ya, kayak penyanyi ya, royaltinya dibayar, ngomong royalti aja nggak keluar saking banyak otaknya. Nah kayak gitu, itu Archandra udah punya loh itu. Nah dibawa pulang Jokowi ke sini lah. Kalau kayak Archandra gitu terus akhirnya disingkirin, disikut-sikut kayak gitu, dia nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia masih bisa makan dari royalti itu, termasuk anaknya. Tapi bagaimana kalau anak-anak muda yang dibawa balik terus disikut seperti itu? Kan kasihan juga dong Bung Anto. Sekarang saya mau nanya, hukumnya kita gimana? KPK aja kayak gitu. Kita memaklumi bahwa kita negara besar, masalahnya banyak, kita sumber daya alam itu banyak, tapi yang menjadi masalah memang kita itu SDM-nya kurang dan etos kerjanya juga kurang. Banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi ya nggak kurang kreatif lah. Jadi sekarang ini kan banyak S2, S1 pada nganggur. Tapi sebenarnya peluang-peluang itu banyak kalau kita mau menekuni usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Nah, sayangnya orang-orang yang pinter yang kita danai pakai LPDP dikuliahkan di luar negeri, itu kalau sudah lulus nggak mau balik ke sini, itu banyak itu seperti itu. Karena apa? Karena di sini ya salary-nya tidak menjanjikan dan juga ekosistemnya juga tidak menjanjikan. Jadi kalau mereka pinter di sini mau kerja apa? Tidak, ekosistemnya nggak ada gitu. Contoh lah di misalnya banyak mobil listrik, tapi kalau di kampung saya ini kan nggak ada, untuk chargernya nggak ada, nggak bisa digunakan. Sama saja seperti itu. Jadi kalau kita punya orang pinter-pinter dan karyawan di luar negeri sana, kalau di sini ya nggak bisa berbuat apa-apa, bang. Ekosistemnya nggak ada, mau kerja di industrinya nggak ada, salary juga nggak mendukung. Jadi ya ini memang masalah yang kompleks. Kemudian
juga kaitannya dengan misalnya terus dipanggil pulang dikasih ya contoh lah yang dulu Archandra itu yang dulu jadikan menteri wakil menteri pertambangan ya nggak bisa berbuat apa-apa bang, di sini nggak ada ekosistemnya. Ya jadi itu pengalaman jadi orang pintar tuh belum tentu bisa digunakan kalau lingkungannya nggak mendukung. Kemudian juga kalau ini mau digandakan warga negara, ada double kewargaan negara. Itu kan Indonesia kan punya satu sistem warga negara. Ini kan juga nanti nabrak aturan. Undang-undang dasar kita kan sudah menekankan bahwa kita itu hanya mengandung satu warga negara, nggak ada double, nggak ada. Nah ini ya Pak Luhut colonglah, jangan kalau terlalu bersemangat terus nabrak sana nabrak sini. Ya yang penting ini kita merubah karakter kita dulu. Karakter kita itu ya benahi dulu, hukum ditegakkan, korupsi diberantas. Semua pejabat di atas itu dengan bangganya menunjukkan mereka hidup hedonisme, itu korupsi semua sampai anak cucu diopeni semua pakai duit korupsi di SCL itu nah, itu malah itu ya luar biasa itu. Nah, hampir pejabat kayak gitu semua, negara maju gimana ini? Ya menurut saya kalau misalnya orang yang kerja ya enakan di luar sih, karena kan begitu dia punya anak lahir pendidikannya gratis ya kan. Nah itu kalau nggak salah di beberapa negara juga ibunya dapat duit lagi kan, dapat cuti lagi, udah itu kesehatannya terjamin ya, udah itu ntar kalau pensiun juga terjamin, udah itu gajinya juga di sana kerja berapa minggu udah bisa beli handphone ya. Kalau di sini belum tentu ya, tapi kalau misalnya orang mau usaha mungkin dia balik ke Indonesia. Tapi lihat aja banyak investor yang malah investasi di negara-negara lain gitu loh. Berarti kan ada masalah di dalam negeri juga gitu. Kalau misalnya mau bangun negara Indonesia, hambatannya itu juga harus dibenerin juga gitu loh. Jadi jangan berharap lah kalau orang yang karyawan gitu bakal balik gitu. Saya sih pakai logika aja lah gitu. Oke, makasih. Oke, terima kasih banyak untuk Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Nina Amelia.